Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. 1. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. Di dalam masyarakat, di mana terjadi suatu proses perubahan, terdapat faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan yang terjadi. Dan faktor-faktor tersebut adalah antara lain: A. Kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah misalnya diffusion. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada orang perorangan lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan proses tersebut, manusia mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat luas sampai umat manusia di dunia dapat menikmati kegunaan bagi kemajuan peradaban, yaitu antara lain proses tersebut merupakan pendorong bagi pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan-kebudayaan masyarakat manusia. Ada dua tipe dari difusi, yaitu difusi intramasyarakat, intra-society diffusion, dan difusi antara masyarakat, inter-society diffusion. Difusi intramasyarakat terpengaruh oleh beberapa faktor. Misalnya, 1. Suatu pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan. 2. Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi diterimanya atau tidak diterimanya unsur-unsur yang baru. 3. Suatu unsur baru yang berlawanan dengan fungsi unsur lama kemungkinan besar tidak akan diterima. 4. Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru mempengaruhi apakah hasil penemuannya itu dengan mudah diterima atau tidak. 5. Pemerintah dapat membatasi proses difusi tersebut. Difusi antar masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pula, yaitu antara lain: 1. Adanya kontak antara masyarakat-masyarakat tersebut. 2. Kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru tersebut. 3. Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut. 4. Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang menyaingi unsur-unsur penemuan baru tersebut. 5. Peranan masyarakat yang menyebarkan penemuan baru di dunia ini. 6. Paksaan dapat juga dipergunakan untuk menerima suatu penemuan baru. Pertemuan antara individu-individu dari satu masyarakat dengan individu-individu dari masyarakat lainnya juga memungkinkan terjadinya difusi. Caranya misalnya adalah hubungan di mana bentuk dari masing-masing kebudayaan tersebut hampir-hampir tidak berubah. Hubungan tersebut dinamakan juga hubungan simbiotik. Cara lain yang mungkin juga dilakukan adalah dengan pemasukan secara damai, penetration pacific. Umpamanya, unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh pedagang-pedagang untuk kemudian dimasukkan ke dalam kebudayaan penerima dengan tidak disengaja dan tanpa paksaan. Akan tetapi, kadang-kadang hal itu dilakukan dengan sengaja. Misalnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh penyiar-penyiar agama. Cara lain yang dapat pula dilakukan adalah dengan paksaan, misalnya dengan peperangan untuk menaklukkan masyarakat lain. Sebenarnya, antara difusi dan akulturasi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa kedua proses tersebut memerlukan adanya suatu kontak. Tanpa suatu kontak tersebut, proses difusi berlangsung dalam keadaan di mana kontak tersebut tidak perlu ada secara langsung dan kontinu. Seperti misalnya difusi dari penggunaan tembakau yang tersebar di seluruh dunia. Lain halnya dengan akulturasi yang memerlukan hubungan yang dekat, langsung, serta kontinu. Ada kesinambungan. Proses difusi dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan karena difusi tersebut memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan yang seringkali memerlukan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan atau bahkan penggantian lembaga-lembaga kemasyarakatan lama dengan yang baru. B. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan di sekolah misalnya mengajarkan kepada orang perorangan aneka macam kemampuan, seperti umpamanya menguasai ilmu-ilmu pengetahuan tertentu, kerajinan tangan, hidup berdiri sendiri, bagaimana mengisi waktu terluang dengan bermacam-macam rekreasi. Seperti umumnya,
olahraga, dan selanjutnya. Pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal yang baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, hal mana akan dapat memberikan kemampuan baginya untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. Pendidikan juga mengakibatkan bahwa seseorang dalam masyarakat memiliki faktor selanjutnya yang dapat menjadi pendorong bagi perubahan, yaitu C. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat, maka masyarakat akan memberikan pendorong bagi usaha-usaha untuk mengadakan penemuan-penemuan baru. Hadiah Nobel misalnya merupakan pendorong untuk menciptakan hasil-hasil karya yang baru. Di Indonesia juga dikenal sistem penghargaan yang tertentu, walaupun masih dalam arti yang sangat terbatas dan belum merata. D. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, deviation, yang bukan merupakan delik. E. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat, open stratification. Sistem yang terbuka tersebut memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas, yang berarti memberi kesempatan bagi orang perorangan untuk maju atas dasar kemampuan-kemampuannya. Dalam keadaan demikian, seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status yang lebih tinggi. Identifikasi merupakan tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga seseorang merasa dirinya berkedudukan sama dengan orang atau golongan lain yang dianggapnya lebih tinggi, dengan harapan agar dia diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi di dalam hubungan superordinasi-subordinasi. Pada golongan yang lebih rendah kedudukannya, acap kali terdapat perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial yang dimilikinya. Keadaan tersebut dalam sosiologi dinamakan status anxiety. Status anxiety tersebut menyebabkan seseorang berusaha untuk menaikkan kedudukan sosialnya. F. Penduduk yang heterogen. Masyarakat-masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, ras yang berbeda, ideologi yang berbeda, dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang menyebabkan keguncangan-keguncangan. Keadaan tersebut merupakan pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat. G. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Keadaan tersebut apabila telah terjadi dalam waktu yang lama, di mana masyarakat mengalami tekanan-tekanan dan kekecewaan-kekecewaan, dapat menyebabkan timbulnya suatu revolusi dalam masyarakat tersebut. H. Orientasi ke masa depan. I. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Faktor-faktor tersebut di atas dapat ditambah lagi dengan faktor-faktor lainnya, seperti misalnya disorganisasi dalam masyarakat, sikap mudah menerima hal-hal yang baru, dan seterusnya. 2. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan. A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain. Kehidupan yang terasing dari masyarakat menyebabkan bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin juga akan dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Hal itu juga menyebabkan bahwa para warga masyarakat terkungkung pola-pola pemikirannya oleh tradisi. B. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena hidup masyarakat tersebut terasing dan tertutup, atau mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lain. Masyarakat-masyarakat yang dijajah biasanya dengan sengaja dibiarkan terbelakang oleh masyarakat-masyarakat menjajahnya. Salah satu alasan yang dibuatnya adalah dengan maksud untuk mempertahankan kemurnian masyarakat tersebut, padahal tujuan utamanya adalah untuk mencegah bahwa dengan majunya masyarakat yang dijajah tadi mungkin terjadi pemberontakan atau revolusi. Suatu masyarakat yang ingin mengubah bentuknya menjadi masyarakat demokratis akan mengalami kesulitan-kesulitan apabila masyarakat tersebut kurang paham mengenai apa yang dinamakan demokrasi karena keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan. Sukar untuk membayangkan dan menggambarkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan demokrasi. C. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap
yang mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau serta anggapan bahwa tradisi tersebut secara mutlak tak dapat diubah, menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah apabila golongan konservatif yang berkuasa dalam masyarakat yang bersangkutan. D. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali atau vested interest. Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem berlapis-lapisan, pasti akan ada sekelompok orang-orang yang menikmati kedudukan perubahan-perubahan. Misalnya, dalam masyarakat-masyarakat feodal, keadaan tersebut banyak dijumpai dan juga pada masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami transisi. Dalam hal yang terakhir, ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor dalam proses transisi tersebut. Oleh karena selalu mengidentifikasikan diri dengan usaha-usaha dan jasa-jasanya, sukar sekali bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya di dalam suatu proses perubahan. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Memang harus diakui bahwa tidak mungkin integrasi semua unsur-unsur suatu kebudayaan bersifat sempurna, akan tetapi beberapa perkelompokan unsur-unsur tertentu mempunyai derajat integrasi yang tinggi. Maksudnya, unsur-unsur dari luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi tersebut dan menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu dari masyarakat. F. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup. Sikap yang demikian banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang pernah dijajah. Masyarakat-masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat mencurigai sesuatu yang berasal dari negara-negara barat. Oleh karena mereka tidak mudah lupa pada pengalaman-pengalaman pahit selama penjajahan. Karena kebetulan unsur-unsur baru kebanyakan berasal dari negara-negara barat, maka prasangka tetap ada karena kekhawatiran bahwa melalui unsur-unsur tersebut penjajahan akan masuk lagi. G. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha mengadakan perubahan-perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang merupakan dasar integrasi masyarakat tersebut. H. Adat atau kebiasaan. Setiap masyarakat adat atau kebiasaan yang merupakan pola-pola perilakuan bagi anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Suatu krisis akan timbul apabila kemudian ternyata bahwa pola-pola perilakuan tersebut tidak efektif lagi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang termaksud. Mungkin adat atau kebiasaan yang mencakup bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, cara-cara berpakaian yang tertentu, telah terbiasa sedemikian rupa sehingga sukar untuk diubah. Misalnya, kebiasaan untuk memotong padi dengan pisau yang terbuat dari kayu modern, maka akibatnya akan terasa bagi tenaga-tenaga kerja, terutama wanita, yang mata pencaharian tambahannya adalah memotong padi. Hal ini merupakan suatu halangan terhadap introduksi alat pemotong baru yang sebenarnya lebih efektif dan efisien. I. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.